Nggak, bahkan kalau saya tuh pengen kerjaan tuh yang menantang gitu. Ini lebih semangat. Jadi Karena ingin tahu gitu loh. Seberat apa sih tantangan itu. selamat sore, sahabat konstruksi. Jumpa lagi sore. dengan saya, Erika Perinata, di acara podcast Construction Corner yang sore ini alhamdulillah, kita kedatangan tamu dari Ketua Umum BPD Gapensi Jatim. Siap, terima kasih. Selamat sore, Mas sore, Pak Mas. Sarifudin. Mas sore, Mas Eri. Pak Sarifudin ini asli dari Madura, Siap. dari Sampang, yang sekarang menjadi Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur. Siap. Awalnya gimana, Pak? Bapak dulu jadi kontraktor itu atau langsung ada background sarjana atau? Ini memang saya ini izin Mas Eri, saya jadi kontraktor ini aneh tapi nyata sebenarnya. Ternyata banyak. Iya. Memang dari kecil saya itu tidak sama sekali gak ada kalau kita nih dewasa ini jadi kontraktor sebetulnya. Karena begini, saya ini kan dari desa ya. Di desa di Madura, Kabupaten Sampang itu desa terpencil. Bahkan waktu saya sekolah SD sampai ST itu pun, karena dulu aku tidak SMP langsung ST, sekolah teknik itu, belum ada listrik. Karena memang sangat terpencil ya. Tahun berapa itu, Pak ya? Tahun berapa ya, aku lulus STM itu 78. 78, 7 bulan belum listrik ya? Iya, listrik. Jadi saya sama sekali tidak ada angan-angan untuk jadi kontraktor sebetulnya. Namun memang di keluarga saya itu, walaupun di pedesaan itu, keluarga besar saya itu memang jadi kuli bangunan. Karena di Sampang itu memang terkenal, di desa saya itu terkenal kuli bangunan dan tukang-tukang yang berasal dari desa saya itu kalau di Sampang. Nah, ya saya memang berlatar belakang dari keluarga besar kuli bangunan dan tukang lah katakanlah gitu. Kalau waktu itu saya setelah lulus dari STM waktu itu, saya tuh jadi kuli. Jadi kuli bangunan di tahun-tahun 80. Saya keluar tuh STM tuh tahun 78 ya. Ini saya langsung terjun jadi kuli bangunan. Sekitar 1 sampai 2 tahun tuh jadi kuli, jadi buruh. Jadi buruh ngangkutin. Jadi buruh ya, ngangkut lulus spesies semacam ya batu lah. Ikut kakak waktu itu jadi tukang. Oh iya, betul. Biasanya gitu tukang, kan. Ya. Tukang ada kulinya. Kenek kalau di sini. Setelah itu 2 tahun berikutnya itu memang saya tuh, karena basic saya itu memang ngerti terkait masalah urusan bangunan lah. 2 tahun berikutnya itu saya sama kakak itu disuruh pegang cetok, hanya jadi tukang lah. Cetok itu alat-alat bangun. Cetok kalau orang Madura kan cetok itu ya. Jadi saya waktu itu selama 2 tahun saya jadi tukang. Tukang bangunan. Tukang bangunan. Lah, disitulah berkembang. Saya tuh sambil jadi tukang tuh sambil jadi borong-borong kerja. Lah, setelah jadi borong kerja itu saya melamar ke kontraktor untuk jadi pelaksana. Lah, disitulah muncul ilmu yang saya dapat di sekolahan itu, saya terapkan di waktu jadi pelaksana
pemborong waktu itu. Lah, selama jadi pelaksana itu saya memang sudah sedikit paham terkait masalah urusan urusan dunia pemborongan lah. Selama 7 tahun itu saya jadi pelaksana, akhirnya saya punya ide untuk mendirikan perusahaan. Di tahun 97 saya mendirikan perusahaan, waktu perusahaan kecil lah. Saya berhenti jadi pelaksana, akhirnya saya jadi mendirikan perusahaan sendiri. Alhamdulillah pada waktu itu saya dapat pekerjaan awal di tahun 97 komuniter kan. Komuniter 97 98 komuniter. Waktu itu saya punya kerjaan 8 juta. 8 juta. 8 juta waktu itu. Itu ngerjain apa, Pak? Ngerjain rehab 3 ruang kelas. 8 juta rehab 3 ruang. Ya waktu itu Di kan Madura? di Madura, di Sampang. Di Sampang. Ya. Alhamdulillah. Terus berjalannya waktu, saya terus menggeluti di dunia pemborongan. Dilalah di tahun 2002 saya dipercaya oleh teman-teman waktu itu untuk menjadi pengurus Gapensi. Waktu masih diurus sebagai sekretaris Di di Sampang. Dan berjalan waktu juga setelah 4 tahun ke depan, 4 tahun waktu itu ada pemilihan ketua Gapensi. Karena waktu itu ketua Gapensinya tidak mencalonkan lagi. Lah, dilalah saya dipercaya oleh teman-teman. Waktu itu memang voting, saya menduduki sebagai ketua Gapensi di Kabupaten Sampang. Nah, menjadi ketua Gapensi itu dari 2022 itu saya sekretaris 4 tahun. Di 2026 sampai 2006 ya? 2006 itu ketua Gapensi waktu itu, ketua Gapensi Sampang. Sampai 2 periode. Begitulah periode. Saya itu selesai di 2 periode itu, alhamdulillah. Karena saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi, saya kok ditarik oleh BPD Jatim. Waktu itu ketua umumnya masih Pak Agus Gintroyono. Dialah itu saya ditarik menjadi Waka 4. Waka 4 membidangi untuk jadi koordinator wilayah Madura waktu itu. Dan berjalannya waktu lah, ini kan kita cerita ya, nggak istilah kita kok bisa duduk di sini ya. Dan berjalannya waktu, Pak Agus waktu itu jadi ketua LPJK, pengurus LPJK. Di sana itu ada kekosongan kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Nah, banyak pekerjaan waktu itu saya masih posisi tetap di Waka 4. Begitu sudah ada musda, dilalah kok saya ini dengan teman-teman didorong untuk mencalonkan sebagai ketua Gapensi pada waktu itu, BPD Gapensi Jatim. Alhamdulillah dengan kepercayaan teman-teman waktu itu di internal kepengurusan BPD dan juga dipercaya oleh teman-teman BPC. Pada waktu ada 2 kandidat yang maju, saya dari incumbent kepengurusan BPD, ada lagi satunya itu dari ketua BPC Surabaya. Alhamdulillah pada momen itu, pada masa itu saya lah yang dipercaya oleh teman-teman untuk menduduki sebagai ketua BPD Gapensi Jawa Timur sampai sekarang. Nah, ini sejarah juga Mas Eri. Selama keberadaan Gapensi khususnya di Jawa Timur ini, memang waktu itu ada sejarah Gapensi Jawa Timur dipimpin oleh dari Sampang, Madura. Ini memang jadi sejarah dari dulu. Jangan jadi pengurus, jangan ketua jadi pengurus pun dari Jawa itu, dari Madura itu tidak pernah kan gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dikasih kepercayaan oleh teman-teman
BPC Jawa Timur itu saya untuk menduduki sebagai ketua BPD Janti Jawa Timur sampai sekarang. Ya, Itu silsilah perjalanan saya bisa duduk di Ketua umum KPNC Jawa KPNC Timur. Jawa Timur. Begitu Mas Eri. Iya, terima kasih Pak. Saya pengen balik ke ini nih Pak, awal-awal waktu ini Pak Syarifudin. Dari mulai jadi kuli ke tukang, itu kan jarang tuh Pak, ada orang yang pengen jadi kuli terus. Ada yang orang yang pengen jadi tukang, nggak mau jadi tukang. Saya nggak mau jadi tukang, yang penting saya enak aja kayak gitu kan. Jadi ada orang itu yang pengennya nggak mau untuk berkembang. Tapi Pak Syarifudin kenapa kok bisa jadi kuli, kemudian tukang, jadi pemborong? Itu apa yang bikin Pak Syarifudin seperti itu? Gitu? Ya, mungkin begini. Kan ini kan fenomena perjalanan hidup ya sebetulnya. Saya itu kan hanya seperti air mengalir sebetulnya sih. Karena di keluarga saya itu kan memang keluarga besar waktu itu kan diburu di tukang bangunan. Memang saya itu hanya tertarik dan ingin tahu saja sebetulnya sih. Artinya apa? Nggak ada target ya? Nggak ada target sebetulnya sih. Ini hanya seperti air mengalir saja sebetulnya. Jadi saya waktu jadi buruh bangunan itu, jadi kuli itu, kepingin jadi tukang memang gitu loh. Karena melihat waktu itu kita jadi buruh bangunan, melayani tukang itu. Saya berpikir enak ya jadi tukang itu kan gitu ya. Itu masih harian ya? Masih harian lah. Nggak ada borongan? Nggak ada, masih harian Harian lah. berapa waktu zaman tahun 8? Waktu itu mungkin saya hanya tukang itu aku 1 minggu itu masih 40.000 kayaknya. Oh masih 1 minggu 40.000? Iya, 1 minggu. Ya, itu ya kuli? berapa ya 7.000-an lah ya. 7.000-an? Masih segitu lah. Itu tuh kuli atau tukang? Kuli? Tukang itu Tukang. sudah. Yang kuli itu ya 1 minggu berapa sih waktu itu? 3.000 atau yang Ya 4.000? segitulah. Ya. Jadi Nggak bisa beli waktu nasi aku bungkus. ya kan harga segitu Beda. waktu itu beda gitu loh. Wong semen waktu itu masih harga 7.000 kayak semen itu kan gitu loh. Satu persak itu 40 itu. Jadi memang saya itu keinginan Naik kelas. ada di atasnya itu pingin gitu loh. Jadi waktu jadi kuli itu saya melayani tukang itu enak ya tukang itu kan gitu loh. Nah, begitu jadi tukang, saya tuh pengen loh itu enak ya tukang tuh di Jadi mandor. di sama pelaksana gini loh diurusin gitu loh. Mandor dulu atau langsung pelaksana nih? Saya tuh jadi tukang sama mandor waktu itu. Artinya apa ya? Selama aku jadi tukang itu aku sedikit juga ke mandor akhirnya. Borong kerja segala macam aku memang. Itu udah meter persegi Oh ya? iya, udah itu kita. bukan harian lagi, Bukan mingguan. ya. Jadi aku terdorong untuk ingin jadi pelaksana. Begitu jadi pelaksana, saya tuh melihat, enak ya jadi pemborongnya tuh kan gitu kan. Nah, itu kesampaian. Begitu aku sudah mahir di pelaksana, aku pingin jadi pemborong sehingga aku mendirikan perusahaan itu. Itulah. Itu dulu bikin CV pun kan harus pakai modal, Pak. Modalnya gimana tuh? Ya, dulu kan tidak serumit kayak sekarang, Mas gitu. Memang bikin CV itu ya sebetulnya enggak sulit sih bikin CV itu. Asal ada kemauan, Pasti ada ada keinginan jalan. ya pasti ada jalan. Karena waktu itu bikin CV itu karena di lokalan kan pemerintah yang masih itu. Waktu itu kan SUJK yang bikin kan yang buat kan pemerintah daerah. Masih gampang lah. Walaupun permodalan pun ya juga enggak seberapa waktu itu kan. Karena kita kan masih kecil-kecilan. Tapi waktu itu jenengan sudah yakin kalau saya bikin paid perusahaan, saya bisa dapat kerjaan ya? Waktu Udah itu yakin? yakin nggak gitu karena pengalaman waktu aku jadi pelaksana itu sudah tahu jalannya gitu loh. Jalannya apa, Pak? Jalannya gimana itu? Kok bisa yakin? Kan nggak semua orang bisa kayak Karena gitu. begini, aku jadi pelaksana itu yang saya kerjakan tuh antara kantor dengan lapangan, Mas. Lobby-lobby pun juga waktu itu aku lakukan. Karena waktu itu yang aku ikut kontraktor itu, saya itu tidak hanya ngurus lapangan, ngurus administrasi dan juga ngurus ke kantor-kantor. Sehingga aku tahu perjalanannya. Bahkan yang lobby-lobby pada waktu itu kebanyakan saya gitu loh. Sehingga tahu lah. Karena waktu itu tidak seperti sekarang. Kalau dulu itu datang ke dinas saja sudah dapat kerjaan. Karena kalau dulu itu
begitu ada lobby-lobby ke dinas itu dapat SPK duluan Mas itu. Penawarannya dibuat di akhir. Begitu kita dapat SPK, dapat angka, baru penawarannya mengikuti angka SPK itu gitu. Itu dulu. Sehingga saya karena tahunya begitu, semangat untuk mendirikan perusahaan tuh ada kesemangatan, yakin dapat pekerjaan. Yakin dapat pekerjaan. Pertanyaan pertama adalah tadi itu rehab kelas itu ya. Rehab kelas itu. Terus abis itu nggak ada masalah lagi. Begitu selesai, lanjut lagi pekerjaan lanjutnya. Teruslah bergulir. Alhamdulillah di tahun berapa ya saya tuh dari CV itu mendirikan PT akhirnya. Berapa lama Pak dari CV ke PT itu Pak? Ya kurang lebih sekitar 10 tahun lah gitu. 10 tahun. Kenapa kok bikin PT? Bikin CV kan lebih Pengen ada peningkatan. peningkatan. Karena saya tuh melihat dari perusahaan kecil ke besar itu loh, ke menengah, ingin tinggi terus gitu loh. Nah, teman-teman yang punya PT itu, enak ya, sehingga aku ingin juga gitu loh. Filosofinya Bapak emang ini dari mulai kuliah kan, kok enak jadi tukang ya, jadi tukang. Kok jadi tukang ya, jadi mandor, jadi memborong. Melihat yang lebih enak di atas itu, aku kepingin juga gitu loh. Itu berarti itu adalah filosofinya Pak Sarifudin ya sepertinya ya, pengen untuk lebih ini lagi gitu. Karena memang waktu itu saya kan Mas, teman-teman saya itu memang teman-teman yang senior yang aku temani gitu loh. Jadi pertemanan saya itu kemudian kita waktu itu pertemanan saya itu banyak yang sudah gitu loh. Sehingga aku tahu gitu loh. Oh, berarti emang circle-nya Pak Sarifudin itu emang pas lingkungan sekitarnya ini untuk mendorong Bapak tuh maju gitu. Padahal kan jadi kontraktor kan berat, Pak. Apa Bapak nggak kepikiran, nanti gimana ya? Atau lancar-lancar aja ini sekarang ini? Nah, istilah berat itu kan nggak ada sih, Mas. Asal ada kemauan dan keinginan, nggak ada istilah berat. Kerjaan apapun, seberat apapun pekerjaan itu, kalau memang dibarengi dengan keinginan dan keseriusan, tidak ada yang berat, Mas. Itu kalau buat saya sih, nggak ada yang berat. Nggak, bahkan kalau saya tuh pengen kerjaan itu yang menantang gitu. Ini lebih semangat. Jadi, karena ingin tahu gitu loh, seberat apa sih tantangan itu. Karena buat saya tuh, kalau pekerjaan itu sulit, itu tantangannya lebih besar. Lah, kalau kita bisa melewatin, kita kan sukses. saya kelas. Daripada pekerjaan yang hanya landai-landai, tidak perlu pemikiran tuh kurang semangat. Kurang semangat. Tapi kalau ada kerjaan yang tantangannya berat, lah inilah ada memacu semangat buat kita untuk bisa gitu. Oh, contohnya Pak, yang pernah paling menantang itu ngerjain apa sih Pak? Ya kembali ke tadi Mas, kalau berat enggak ya, kalau menantang itu kan gini. Contoh gini, kerjaan kita pernah sih, kita kerja itu kayak di sungai. Atau di pantai, karena waktu itu aku kerja di pantai pernah sih. Waktu di Sampang ya? Di Sampang waktu itu, bikin breakwater ya. Breakwater, ini kan menantang dengan ombak. Jadi kerjanya itu ngikutin pasang surutnya air. Ini kan juga menantang. Perlu pemikiran yang sangat matang. Nah, kedua, pengerukan laut. Karena pernah aku juga pengerukan laut. Ini kan juga menantang. Pernah aku kerja waktu di Cirebon ya. Aku pernah di Cirebon. Ini ngeruk pantai. Ngeruk pantai, arus masuknya kapal-kapal tanker itu. Ini juga menantang. Karena begitu kita keruk, 2-3 jam kemudian air datang pasti datang lagi. Ini kan tantangan berat Mas. Ini yang perlu pemikiran yang sangat matang. Itulah. Ya tantangan itu tidak membuat kita tuh patah enggak. Bahkan justru kita tuh lebih semangat gitu. Nah, kembali ke lagi tadi itu buat saya tuh istilah berat tuh nggak ada sih. Asal ada kemauan. Hanya perlu ekstra pemikiran bagaimana pekerjaan itu selesai dan tantangan itu kita lewatin, itu aja. Iya, berarti jalurnya jenengan itu lurus terus itu ya. Mulus itu, atau kadang-kadang mulus, kadang-kadang agak bergelombang. Dunia kontraktor kan seperti itu Mas. Tapi kita jangan anggap begitu kita sedikit ada penurunan, jangan anggap itu kita tidak sukses, enggak. Memang dunia kayak kita nih kan seperti itulah perjalanannya gitu. Bahkan justru kalau kita tuh grafik kita terus kayak gini, kita tenang.
justru itu bukan tantangan. Tapi kalau grafik kita tuh naik turun, ini tantangan gitu loh. Lah, ini yang perlu kita indahnya kan di sini Mas gitu loh. Indahnya kan di sini. Ini menarik tuh Pak. Dari Pak jenengan dari buruh sampai menemukan filosofi untuk begitu jenengan naik, grafiknya turun, tantangan. Apa yang jenengan lakukan ketika jenengan grafiknya turunnya itu agak curam. Sekarang kan soalnya kan banyak kontraktor yang mengalami kayak gitu kan. Turunnya curam gitu. Apa yang membuat Pak bisa bangkit lagi gitu? Ya kita harus semangat Mas. Karena kita harus menyadarin kelangsungan hidup, apalagi di dunia kan jasa konstruksi ya. Dunia jasa konstruksi kan tidak selamanya kita mulus. Jadi begitu kita turun, ini jangan dianggap kita ini tidak sukses, jangan. Kita harus lebih semangat. Karena kita turun ini, ya pertama harus kita evaluasi diri sendiri. Ada yang salahkah enggak di situ, kan gitu loh. Karena begini, mohon maaf, dunia kita ini jangan hanya dipandang enaknya, harus kita pandang tidak enaknya. Karena kalau kita pandang enaknya tuh, maka kita tuh akan berakhir. Begitu kita pandang kita enak, begitu jatuh, nah, turunlah grafik ini. Kita down, ini akan berakhir. Tapi kalau kita menyadarin, memang dunia kita ini jangankan dunia kontraktor, di dunia eksekutif aja ya, jabatan ini kan tidak selamanya mereka tuh jabatan di kepala dinas, di resort, kan tidak seperti itu. Ada kalanya juga kita turun. Nah, apalagi di dunia kontraktor. Jadi saya itu kalau ada hal kita turun, ya kita introspeksi diri. Ada yang salahkah di kita? Baik itu kita pribadi, manajemen kita, kayak gitu. Ini kita harus evaluasi. Tapi itu jangan sampai patah semangat. Kita selain evaluasi, kita harus lebih semangat untuk membenahi kekurangan-kekurangan tadi itu. Nah, berusaha kita lebih semangat untuk kita menutupi yang turun tadi, biar segera kita bangkit kembali. Untuk semangat itu dari jenengan sendiri atau ada yang support dari belakang, Pak? Ini komplit, Mas. Kadang-kadang ya terutama dari kita lah, sebagai pemegang semangat komando lah dari kita, dan juga kita kasih semangat ke karyawan-karyawan kita. Kita semangat teman-teman karyawan itu, perusahaan kita ini jangan anggap perusahaan ini milik kita pribadi. Karyawan itu juga merasa memiliki. Gimana caranya itu, Pak? Merasa ya harus memilih begini. Jadi karyawan itu, kalau saya mendoktrin itu, Mas, karyawan itu tidak hanya kerja tok gitu ya, tapi memikirkan perusahaan itu. Yang dimaksud memikirkan itu, kita ini mencari kerjaan itu, kalau tidak didukung oleh karyawan, kan tidak mungkin sukses. Satu contoh begini, kita punya, kayak sekarang nih, kita ikut lelang, ya, ikut lelang. Kita berupaya, karena kalau lobby-lobby sekarang kan tidak bisa, harus kita hanya profesional aja kalau sekarang. Tapi kalau karyawan kita yang ada itu hanya sekedar kerja, mereka tidak memikirkan gimana sih untuk kita jitu, gimana sih perusahaan kita ini untuk menang, ini kan harus kerjasama yang komplit. Kalau hanya karyawan itu hanya ada duduk, datang ke kantor, kerja apa adanya, tidak memikirkan perusahaan ini, maka untuk bangkit itu susah. Apalagi mohon maaf karena zaman sekarang ini ada istilah, ada perusahaan di dalam perusahaan katakanlah. Kadang kasarnya ada karyawan juga main. Ini apa ya? Ini yang membuat perusahaan itu tidak kalau turun ini lama bangkitnya, begitu. Apalagi ada karyawan yang bekerja di dua kaki katakanlah begitu. Itu kan kebanyakan kayak gitu. Jadi kerjaan kita itu hanya sekedar adanya, tidak fokus. Kadang-kadang mereka kerja di sebelah katakanlah begitu. Ini kan ada masalah. Inilah yang mendoktrin kita ke karyawan itu, perusahaan yang kita miliki ini harus karena itu merasa memiliki. Karena mereka tuh cari nafkah di situ kan. Kalau perusahaan katakanlah selalu turun, maka karyawan itu kan juga tidak punya pekerjaan kan begitu. Sehingga kesemangat itu kita bangun. Itu Mas. Nah itu
Ini kan konsep manajemen perusahaan. Dari mana jenengan belajar manajemen perusahaan ini? Karena kan mohon maaf jenengan nggak ada basic teknik, ini ya, basic knowledge-nya itu Ya. pembekalnya kan masih ini. Apa jenengan improve terus atau gimana? Tipsnya bisa? Ya ini begini Mas, hal kayak gitu ini kan beda-beda ya. Manajemen perusahaan satu dan lain itu memang beda-beda. Saya pun dengan teman-teman aja kan beda. Semua ini akan tergantung berangkat dari pengalaman masing-masing. Karena saya itu pernah berangkat dari tukang, kuli bangunan, pelaksana. Sehingga sistem itu kita dibangun yang enak buat kita kan gitu loh ya. Yang nyaman buat kita dan juga nyaman buat karyawan. Karena mekanisme atau sistem manajemen yang kita punya ini ya belum tentu cocok dengan yang lain. Dan juga sebaliknya. Karena yang cocok buat yang lain belum tentu juga cocok dengan saya. Jadi saya bangun manajemen itu yang enak buat saya, juga enak buat karyawan. Iya. Terus kita kembali untuk masalah kapensi nih. Jenengan kalau kapensi Sampang kan oke lah ya, jenengan putra daerah. Tapi saat jenengan masuk ke kapensi Jawa Timur, itu kan pertama putra Sampang yang memimpin kapensi Jawa Timur. Itu gimana cara mengelola KPI Jawa Timur? Mungkin ada yang menolak atau ini kenapa saya harus dipimpin sama bukan dari asli Jawa Timur atau gimana gitu? Kan pertama kan dari Madura. Siap. Ada kayak gitu nggak? Yang paling berat saat memimpin KPNC Jawa Timur? Ya, terima kasih. Kalau urusan istilah berat tidak tuh saya kira enggak Mas. Karena memang gini, memang saya waktu jadi waka ya, jadi ketua Gapensi Sampang ini, memang saya di Jawa Timur ini bukan nama saya itu bukan nama asing, tapi sudah banyak teman-teman tahu gitu loh. Udah silaturahmi udah. Ya, karena gini, waktu saya jadi ketua Gapensi Sampang itu, saya ini sewilayah Madura penggagas pertemuan 3 bulanan dengan teman-teman BPC sewilayah Madura itu jadi penggagas. Dan saya ini selalu karena bonek, kata Israel kan saya bonek. Ya kayak sekarang lah kita selalu ngomong gitu loh, walaupun salah, cuman ngomong gitu loh. Jadi keakraban itu saya bangun memang Mas. Jadi waktu saya jadi BPC Sampang itu, kalau ada pertemuan-temuan atau ada agenda-agenda di Jawa Timur, di BPD, saya itu selalu ya tampil lah. Ya memang waktu itu saya itu terkenal itu Raja Sawer Mas. Raja Sawer. Memang saya kalau sudah ada kegiatan musik-musik ya di acara-acara di BPD itu pasti saya tampil. Jangan penyanyi gitu ya. Jangan penyanyi. Memang satu senang Mas gitu. Jangan penyanyi. Pernah aku itu kepala Bank Jatim waktu itu saya sawer Mas gitu. Karena ada kepala bank gitu. Kepala bank itu waktu itu cewek ya. Dia nyumbang lagu, saya sawer Mas gitu loh. Nah, sehingga waktu itu saya sawer dolar atau rupiah? Iya, adalah receh-receh itu. Sehingga itu memang dengan teman-teman se-BPC Jawa Timur tuh dikenal gitu loh. Waktu saya jadi di Sampang itu sudah dikenal gitu. Nah, dilalah pada waktu saya jadi Waka 4 waktu di kepemimpinan Pak Agi itu, saya tuh selalu berbuat. Berbuat gimana maksudnya? Ya artinya tampil lah kalau ada acara-acara di BPD, kunjungan-kunjungan BPC itu saya ikut gitu loh. Ikut mendampingi Pak Agi waktu itu udah ikut gitu loh. Sehingga saya dikenal dengan teman-teman gitu loh. Nah, begitu saya pas maju di ketua BPD waktu itu ya, mengganti Pak Agi itu, selain saya didukung oleh teman-teman BPD, waktu kepengurusan BPD, saya itu didukung oleh BPC itu mayoritas Mas. Dari 100
Ya, 114 ya, 114. Ini lawannya tuh dapat 23, Mas. Hanya 23 gitu loh. Jadi jauh. Jauh, mah. Jadi 114 mereka hanya dapat 23. Sehingga saya begitu jadi itu dukungan teman-teman ya seperti tadi itu nggak ada yang mengeluh enggak gitu loh. Jadi emang Pak Sarifudin itu supel, bergaulnya gampang. Karena gini, saya tuh walaupun jadi ketua di BPD itu kan saya itu perilaku saya kan tidak sebagai ketua, Mas. Saya itu berlaku sebagai pesuruh. Konsep melayani. Iya, konsep melayani. Dan saya tidak sengkan-sengkan datang ke BPJP itu datang saya. Nggak ada agenda, cuma datang lah ngopi ya, duduk di kantornya itu aja ngopi-ngopi udah pulang. Gitu. Itu saya lakukan kayak gitu. Jadi saya itu anggapan teman tidak merasa jadi ketua enggak gitu. Hanya jadi pelayannya mereka gitu. Luar biasa. Jadi emang konsepnya itu emang melayani. Melayani. Itu dari mana mulai jenengan punya konsep melayani? Dari dulu. Dari dulu. Iya, karakter lah. Gitu. Karakter. Karena gini, jiwa kepemimpinan ini bisa langgeng manakala kalau menurut saya manakala pemimpin itu tidak punya perasaan dilayanin, harus melayani. Jadi kalau pemimpin itu merasa harus dilayanin, ini maka tidak semua orang itu menyukain. Kan begitu, Mas. Jadi kalau pemimpin sudah merasa jadi pelayan, maka semua jangan orang di sekitarnya, yang jauh-jauh aja itu dia merasa akrab. Iya. Oke, luar biasa Pak Sarifudin. Konsepnya memang melayani ini sangat inspiring banget ya, dari mulai kuli sampai Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur. Jadi kita akhirnya tahu kan gimana beliau sukses di Jawa Timur. Terima kasih waktunya Pak Sarifudin. Oke, terima kasih. Begitu interview hari ini, kita ngobrol langsung dengan Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur yang sangat inspiring, Pak Sarifudin. Sampai ketemu kembali dengan podcast Constructor Corner di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.